Halo, tanpa terasa kita sudah memasuki babak perempat final Piala Dunia 2026. Dan di video kali ini kita akan membahas review tentang pertandingan Argentina melawan Swiss. Kalau di atas kertas memang Argentina pasti sangat jauh diunggulkan ya, apalagi status mereka sebagai juara bertahan di di mana mereka menjadi juara dunia pada 4 tahun lalu di Qatar. Dan kalau Swiss ini bisa dibilang adalah kuda hitam. Dan mereka memberikan banyak kejutan ya di Piala Dunia kali ini. Jadi pertandingan perempat final Argentina melawan Swiss ini tentu akan berjalan menarik ya tentunya. Lantas siapa yang bakal maju ke babak semifinal? Kita akan bahas dalam video ini. Yang pertama, kita akan bahas mengenai Argentina. Jadi Argentina memang datang sebagai juara bertahan dan tentu saja Lionel Messi masih menjadi sosok yang sangat penting di timnas Argentina hingga saat ini ya. Tapi perjalanan mereka menuju ke perempat final Piala Dunia ini tidak semulus yang dibayangkan banyak pihak ya. Jadi ada beberapa tim yang mereka hadapi ternyata memberikan perlawanan yang cukup kuat ya kepada Argentina ya. Di babak 16 besar Argentina sempat melawan Mesir sebelum pertandingan sebelumnya, di mana Argentina menang 3-2. Padahal sebelumnya mereka sempat tertinggal 2 gol. Bahkan pada pertandingan sebelum lawan Mesir mereka juga menghadapi pertandingan yang cukup ketat melawan Cape Verde atau Tanjung Verde ya. Pertandingan tersebut sebenarnya memperlihatkan dua sisi dari timnas Argentina. Yang pertama, mereka menunjukkan bahwa dari sisi mental juga mereka masih kuat, mereka mampu mengatasi lawan-lawannya. Namun dari sisi negatifnya, kita bisa melihat bahwa pertahanan Argentina itu mulai bisa ditembus oleh lawannya. Jadi Argentina tidak bisa mendominasi secara total pertandingan, meskipun mereka masih menangkan pertandingan, tapi dalam 2 pertandingan tadi terlihat jelas bahwa Argentina mendapat perlawanan yang tidak main-main ya dari tim-tim yang sebenarnya di atas kertas Argentina jauh lebih unggul dibanding mereka. Nah, jika kesalahan serupa kembali terjadi pada saat melawan Swiss, maka bisa jadi mereka gagal lolos ke semifinal karena di babak perempat final ini sudah bukan waktunya bagi Argentina untuk main-main lagi, jadi harus benar-benar fokus ya. Apalagi ambisi mereka tentu saja ingin kembali mempertahankan gelar juara dunia mereka. Nah, tentu saja Messi menjadi faktor pembeda bagi Argentina ya di Piala Dunia 2026 ini ya. Meskipun usianya sudah hampir 40 tahun, tapi Messi tetap menjadi kekuatan utama atau inti utama dari timnas Argentina. Jadi dia tidak hanya mencetak gol, tapi juga menjadi kreator utama serangan. Dia mengatur serangan, jendela lapangan tengahnya itu Messi juga. Nah, jadi saat lawan fokus menjaganya, spot atau ruang terbuka lain justru terbuka bagi pemain Argentina lainnya. Inilah membuat Argentina sulit dihentikan. Jadi memang dalam setiap pertandingan pasti penjagaan terhadap Messi itu pasti sangat ketat ya. Tapi justru karena penjagaan Messi ketat itu, Messi bisa memanfaatkannya untuk memberikan assist atau peluang kepada pemain lain ya. Gitu. Sehingga tercipta peluang dan serangan ke wilayah lawan. Nah, selain Messi di Argentina juga ada beberapa pemain yang patut menjadi perhatian bagi pemain timnas Swiss. Di antaranya ada Julian Alvarez, ada Enzo Fernandez, ada Alexis McAllister, ada Cristiano Romero dan Emilio Martinez ya. Nah, yang menarik pertandingan kemarin ketika Argentina menang lawan Mesir itu menunjukkan
Argentina sudah mulai tidak tergantung pada sosok Messi ya. Jadi beberapa pemain lain justru mampu memberikan kontribusi bahkan menjadi penentu dari hasil pertandingan kemarin, sehingga akhirnya Argentina berhasil lolos ke babak perempat final dan menghadapi Swiss. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai Swiss, timnas Swiss. Jadi Swiss memang bukan tim yang diandalkan ya atau diunggulkan ya. Mereka tidak memiliki pemain bintang, tapi mereka memiliki organisasi permainan dan disiplin yang sangat tinggi, sehingga dalam setiap pertandingan mereka benar-benar bisa fokus, dan hal ini terbukti dengan mereka bisa lolos hingga babak perempat final saat ini. Nah, mereka mampu menahan Kolombia selama 120 menit sebelum akhir melakukan adu penalti. Siapa sangka, padahal semua banyak memprediksi bahwa Kolombia yang bakal menang pertandingan melawan Swiss kemarin itu. Dan transisi bertahan ke menyerang juga berlangsung cepat ya, dari bertahan menuju serangan atau serangan balik mereka cukup cepat. Bahkan ketika kehilangan beberapa pemain penting akibat cedera, di Swiss tetap mampu menjaga keseimbangan permainan. Jadi mereka benar-benar disiplin, solid, dan mengandalkan komunikasi yang baik antara sesama rekan setim mereka. Di Swiss ada beberapa nama pemain yang perlu menjadi perhatian, yaitu ada sang kiper Gregor Kobel yang merupakan kiper dari Borussia Dortmund yang di Bundesliga Jerman ya. Lalu ada Manuel Akanji, dia ini pemain dari Manchester City, pemain belakang. Terus ada lagi Granit Xhaka. Lalu ada yang merupakan kapten Swiss ya, kapten timnas Swiss. Lalu ada juga Bel Embolo. Dan ada lagi ada Adon Jasari dan Zeki Amdoni yang memberikan kekuatan bagi timnas Swiss ketika mereka dimasukkan di bangku cadangan sebagai pemain pengganti. Gitu. Nah, menaikkan nanti dalam duel perempat final antara Argentina melawan Swiss bakal terjadi sejumlah duel-duel kunci atau adu bintang ya di sejumlah ini. Jadi nanti ada Messi melawan Granit Xhaka. Nanti Xhaka ini diharapkan mampu mempersempit pergerakan Messi ya, sehingga peluang Swiss akan meningkat drastis. Jadi kalau Messi berhasil dimatikan pergerakannya atau dikunci, nah kemungkinan Argentina akan kewalahan dalam mengatur pola serangan ke pertahanan Swiss ya. Tapi tentu saja mematikan atau menghentikan pergerakan Messi selama 90 menit itu bisa dibilang bukan pekerjaan mudah. Apalagi yang menjaga Messi bukan sekelas pemain bintang ya. Kalau misalnya yang menjaga Messi sekelas pemain kayak Paulo Maldini, Fabio Cannavaro, atau misalnya Roberto Carlos, itu mungkin masih bisa ya. Tapi ini kan pemain Swiss kan ibaratnya skillnya tidak terlalu bagus-bagus banget ya, tapi mereka disiplin, itu keunggulan mereka. Jadi memang menghentikan pergerakan Messi itu memang sebuah pekerjaan yang sangat sulit. Kita lihat saja apakah nanti mereka berhasil tim pertahanan dari Swiss menahan Messi ya. Nah, selanjutnya ada lagi duel antara Embolo melawan Romero. Nah, kecepatan Embolo ini bisa menjadi ancaman bagi pertahanan Argentina yang beberapa kali terlihat lengah ya. Nah, terus ada lagi duel antara Kobel melawan Emiliano Martinez. Nah, jadi kedua kiper ini sedang berada dalam performa terbaik ya. Nanti dan tidak tertutup kemungkinan pertandingan ini akan ditentukan pemenangan melalui adu penalti. Nah, jika sampai hal ini terjadi, semoga tim terbaik yang bisa lolos ke babak semifinal. Gitu. Nah, sekarang mengenai statistik menarik antara Argentina melawan Swiss. Ya. Argentina itu mencetak comeback dramatis saat mengalahkan Mesir 3-2 kemarin. Nah, sementara Swiss sendiri itu baru saja mencatat sejarah dengan mencapai babak perempat final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak tahun 1994. Jadi kedua tim itu sama-sama memiliki motivasi yang besar untuk memenangkan pertandingan ini, dan apalagi jika memang Argentina masih menang, maka mereka berpeluang untuk
mempertahankan gelar Piala Dunia mereka. Namun bagi Swiss, jika mereka menang, mereka akan mencetak sejarah baru untuk pertama kali lolos ke babak semifinal. Dan tentunya ini akan sangat sangat menarik karena keduanya sama-sama termotivasi, dan biasanya motivasi yang baik akan menghasilkan prestasi yang baik pula. Jadi kita lihat saja nanti siapa yang dari kedua tim ini akan memberikan penampilan terbaik mereka. Ya, nah, selanjutnya untuk prediksi jalannya pertandingan antara Argentina melawan Swiss ya. Jadi Argentina kemungkinan akan mendominasi penguasaan bola sejak awal karena mereka pasti akan ofensif ya, menyerang ya. Dan mereka pasti beranggapan bahwa Swiss itu di bawah mereka, jadi mereka pasti mungkin kepercayaan diri mereka pasti akan mengatakan bahwa Argentina pasti lebih hebat dibanding Swiss. Jadi mereka pasti akan menyerang dari awal gitu. Nah, sementara Swiss diperkirakan bakal lebih memilih untuk bertahan dan mengandalkan serangan balik secara cepat ya, karena kalau langsung menyerang dari babak awal, itu agak bahaya bagi Swiss. Selain karena bisa pertahanan mereka yang solid bisa amburadul kalau kalau tidak siap, dan ini juga bisa menguasai energi kalau menyerang dari awal, karena pasti semua uh, memprediksi bahwa bisa jadi pertandingan ini ditentukan oleh babak adu penalti. Jadi butuh fisik dan stamina yang kuat bagi pemain inti atau starting eleven bagi kedua belah tim ya. Jadi semakin lama skor tetap imbang, tekanan justru berpindah ke Argentina karena Argentina dituntut untuk menang. Sementara Swiss meskipun belum bisa untuk menang, tapi pencapaian ke perempat final ini sudah merupakan sesuatu yang di luar dugaan mereka, dan ini sudah sangat luar biasa ya. Dan Swiss jelas bahwa pertandingan berjalan ketat hingga menit-menit akhir. Bahkan bisa jadi target utama Swiss dalam pertandingan ini adalah menyelesaikannya dalam babak adu penalti, sehingga peluang lebih besar bagi mereka. Sementara kalau untuk 90 menit maupun extra time itu mungkin agak berat bagi mereka mengalahkan Argentina. Dominasi Argentina yang memang kualitas pemainnya jauh di atas mereka. Itu untuk pertandingan ini saya memperkirakan ya, atau memprediksi bahwa tetap akan dimenangkan oleh Argentina, tapi dengan skor tipis ya. Jadi Swiss ini bisa 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 apa namanya, mengimbangi permainan Argentina dari awal, tapi tetap saja nanti akhirnya akan berakhir dengan skor tipis antara 1-0 atau 2-1 prediksi saya gitu. Namun sekali lagi bola ini bunda, dan segala hal bisa terjadi di sepak bola sebelum wasit mengikuti pertandingan ya gitu. Dan saya berharap kedua tim menyajikan permainan yang bagus, sportif, fair play juga, dan tidak ada drama-drama kontroversi atau apapun ya. Jadi kita benar-benar disajikan pertandingan yang menarik ya. Dan tentunya akan sangat menyenangkan bagi kita penonton menyaksikan pertandingan yang bisa memberikan tontonan yang menarik dan menyenangkan bagi kita gitu. Nah, sekarang kalau menurut kalian siapakah pemenang pertandingan Argentina melawan Swiss di babak perempat final ini? Silahkan tulis prediksi skor kalian di kolom komentar, dan jangan lupa klik like, di subscribe juga channelnya, di sharing juga videonya boleh. Dan terima kasih sudah menyaksikan video saya ini. Kita bertemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.